Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi dengan menggunakan beberapa metode. Sebelumnya sudah diperkenalkan ada 4 metode, diantaranya yaitu metode percobaan, kemudian ada hukum Hess, kemudian dengan menggunakan data delta H0F atau data perubahan entalpi pembentukan standar, yang keempat yaitu dengan menggunakan data energi ikatan. Oke, selamat menyimak materi kita hari ini. Good luck! Nah, yang pertama kali kita akan bahas adalah penentuan delta H reaksi melalui data percobaan. Mana sebelumnya kalian sudah diberikan sebuah contoh soal, ini ada data praktikum, bahwa seorang siswa itu melakukan percobaan dengan data sebagai berikut. Dalam sebuah kalorimeter sederhana, nanti ada alatnya, ini kalorimeter sederhana, itu dimasukkan sebanyak 50 ml larutan asam klorida 1 molar. Jadi 1 molar ini menyatakan konsentrasi larutannya atau kepekatan larutannya. Kalau 50 ml ini volume larutannya, larutan HCl. Jadi HCl itu direaksikan dengan 50 ml larutan natrium hidroksida 1 molar. Nah, data percobaannya nanti bisa dilihat pada tabel hasil pengamatan. Kita olah nanti menjadi tabel. Nah, kemudian diketahui juga massa jenis larutannya sama dengan massa jenis air. Jadi, massa jenis larutan sama dengan massa jenis air. Massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mililiter. Kalor jenisnya ini juga akan disamakan dengan kalor jenis air sebanyak 4,2 Joule per gram Kelvin. Hitunglah perubahan entalpi reaksi tersebut. Jadi kalian disuruh menghitung delta H reaksi dari percobaannya ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjut mengolah data percobaan tadi ke dalam bentuk tabel hasil pengamatan. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu ini alat kalorimeter sederhananya. Ini satu set, ada berapa komponen di dalamnya. Jadi alat kalorimeternya itu terbuat dari styrofoam. Untuk kalorimeter sederhana biasanya terbuat dari styrofoam. Jadi kenampakannya itu nanti seperti berlapis karena memang terbentuk dari 2 lapisan ya alat kalorimeternya ini. Ada di dalamnya berupa cangkir, kemudian dilapisi dengan styrofoamnya. Nah, alat kalorimeter ini juga dilengkapi dengan penutup yang terbuat dari karet biasanya atau plastik, sumbatnya. Nah, di tutupnya itu diberi lubang untuk menancapkan alat termometer dan alat pengaduknya, stirrer. Jadi pada saat praktikum nanti kalian sediakan dulu larutan yang akan direaksikan ke dalam kalorimeter. Seperti soal tadi, kalian ambil dulu larutan HCl sebanyak 50 ml dengan konsentrasi 1 molar. Itu kalian tempatkan dulu ke dalam gelas kimia boleh. Kemudian kalian ukur berapa suhu awal dari larutan asam klorida tadi sebelum dilakukan pencampuran dengan natrium hidroksidanya atau NaOH. Nah, NaOH juga dilakukan perlakuan demikian juga seperti HCl. Jadi kalian ambil juga larutan NaOH sebanyak 50 ml, konsentrasinya 1 molar, itu ditempatkan di beaker gelas atau di gelas kimianya. Diukur juga suhu awalnya. Kalian catat di sini berapa suhu awal dari masing-masing larutan, berapa suhunya sebelum pencampuran. Kemudian hitung berapa rata-rata suhu awalnya. Jadi menghitung rata-rata di sini tinggal dijumlahkan suhu awal HCl dengan suhu awal NaOH dibagi 2. Tulis di sini berapa hasilnya. Nah, kemudian tuangkan larutan HCl tadi
Kemudian tuangkan lagi larutan NaOH ke dalam kalorimeter. Nah, tutup lagi alat kalorimeter tadi. Kemudian kalian lakukan pengadukan dengan menggunakan stirrernya atau batang pengaduknya ini. Nah, hati-hati pada saat kalian melakukan pengadukan larutan NaOH dan HCl tersebut, karena batang pengaduknya ini yang terbuat dari logam bisa menyentuh ujung termometernya. Jadi nanti yang terukur bisa suhu dari logamnya ini. Jadi termometernya pada saat dipasang itu jangan sampai menyentuh dasar kalorimeternya, bagian bawahnya, nanti suhu pencampurannya kurang akurat. Jadi harus sedikit kambang dia, mengapung. Nah, kalian lakukan pengadukan sambil kalian mengamati berapa suhu atau kenaikan suhu nanti yang tercatat di alat termometernya ini. Diamati berapa, nanti suhu pencampurannya bisa konstan atau tidak konstan. Jadi harus dilakukan pengamatan sampai berapa menit sampai dihasilkan suhu yang konstan, tidak turun lagi, karena bisa tidak stabil ya, sampai dia sudah tidak turun lagi suhunya. Dicatat berapa suhu akhirnya. Kemudian kalian hitung kenaikan suhu delta T. Delta itu artinya selisih. Jadi kalian kurangkan berapa suhu akhir dengan suhu awal. Itulah delta T, perubahan suhunya. Ya, kemudian kalian akan melanjutkan di pengolahan data atau analisis data. Oke anak-anak, inilah data hasil pengamatannya yang sudah diolah ke dalam bentuk tabel. Jadi suhu awal yang terukur dari masing-masing larutannya adalah 30 derajat Celcius untuk HCl, NaOH-nya juga 30 derajat Celcius, sehingga rata-rata suhu awalnya yaitu 30 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengukuran, pencatatan pada termometernya, diketahui bahwa suhu campurannya naik menjadi 37 derajat Celcius, sehingga perubahan suhunya atau kenaikan suhunya atau delta T-nya yaitu 7 derajat Celcius. Nah, di sini data volume dari masing-masing larutannya kita gunakan nanti untuk mencari berapa massa campuran atau massa larutan. Volume larutan, volume totalnya yaitu 50 ml tambah 50 ml sehingga hasilnya 100 ml. Nah, diketahui dalam soal bahwa massa jenis air sama dengan massa jenis larutan, yaitu sebesar 1 gram per mililiter. Sehingga data volume total dari larutannya ini yang sebesar 100 ml kita konversi menjadi satuan massa larutan, sehingga menjadi 100 gram, karena massa jenis airnya disamakan dengan massa jenis larutan, yaitu 1 gram per mililiter. Satuan volume tadi mililiter dibawa ke satuan massa menjadi gram, begitu secara singkatnya. Jadi massa larutannya yaitu sebesar 100 gram. Nah, kemudian saya akan ulas sedikit di sini bahwa reaksi yang terjadi dari percobaan tadi yaitu reaksi penetralan, di mana reaksi penetralan tersebut merupakan reaksi antara senyawa asam dengan basa yang menghasilkan garam dan air. Berikut persamaan reaksinya bisa kalian cermati. Jadi di sini larutan HCl
bereaksi dengan larutan natrium hidroksida NaOH menghasilkan natrium klorida NaCl, larutan NaCl, dan air. Pertama-tama kalian cari dulu berapa banyaknya milimol dari HCl dan NaOH. Caranya tinggal dikalikan saja konsentrasinya dalam 1 molar tadi dikali volumenya. Molaritasnya dari HCl yaitu 1, volume HCl yaitu 50 ml, sehingga didapatkan milimol HCl yaitu 50 milimol. Atau nanti dibawa ke satuan mol, tinggal dibagi 1000, jadi hasilnya 0,05 mol. Begitu juga untuk reaktan yang kedua yaitu NaOH, dicari milimolnya dengan cara yang sama, sehingga didapatkan hasil milimolnya yaitu 50 milimol. Kalau dibawa ke satuan mol yaitu 0,05 mol. Nah, data mol dari masing-masing reaktan ini kita gunakan nanti untuk perhitungan stoikiometrinya, sehingga nanti kita mendapatkan berapa mol penetralan, yaitu mol garamnya dari hasil reaksi penetralan. Nah, ini saya pikir ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ini perhitungan stoikiometri sama seperti waktu kalian kelas 10 semester 2 sudah pernah diajarkan tentang berapa mol mula-mula, bereaksi, sisa, dan siapa reaksi pembatasnya atau reaksi yang habis bereaksi. Jadi kalian tulis kembali di sini persamaan reaksinya, kemudian di deret mula-mula kalian tuliskan berapa mol dari masing-masing reaktannya. Jadi mol HCl itu 0,05 mol, NaOH juga 0,05 mol, dan NaCl belum terbentuk berapa molnya, jadi strip. Nah, bereaksi di sini kebetulan mol dari tiap reaktannya itu sama besarnya, 0,05 mol, dan reaksinya juga sudah setara, sudah sama jumlah atomnya, muatannya juga sudah netral di kiri dan kanan, dan semua koefisiennya 1. Maka dalam hal ini reaksi pembatasnya itu tidak ada karena semuanya habis bereaksi. Jadi mol HCl yang mula-mula terdapat 0,05 itu semuanya dipakai bereaksi sebanyak 0,05. NaOH juga demikian, 0,05 dihabiskan juga untuk bereaksi 0,05 mol. Dan NaCl yang terbentuk adalah 0,05 mol karena hasil dari perbandingan mol dengan koefisien. Jadi ingat rumusnya untuk mencari mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi dengan koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Jadi kalau mau mencari berapa molnya NaCl yang terbentuk, tinggal dicari berapa perbandingan koefisien dengan molnya. Jadi koefisien NaCl sebagai yang ditanya itu 1 per koefisien yang diketahui, yaitu kalau kalian memakai NaOH bisa, NaCl juga bisa. Jadi koefisien NaCl-nya 1 per koefisien NaOH 1 kali mol NaOH 0,05. Hasilnya adalah 0,05 mol. Begitu juga untuk H2O. Tapi di sini yang kita pentingkan hasilnya adalah NaCl. Karena ini yang dipakai nanti untuk mol penetralannya. Sehingga di akhir reaksi tidak ada reaktan yang berlebih atau tidak ada reaktan yang sisa. Semuanya habis bereaksi sehingga ini hasilnya strip, sudah tidak ada yang sisa. Ini juga strip, NaCl 0,05 mol yang terbentuk jadi di akhirnya. Karena semua tidak ada, menjadi ada 0,05, di akhir ada 0,05. Nah, kita lanjut mengolah data percobaannya, yaitu menghitung berapa kalor sistemnya. Nah, perhitungan kalor sistem ini menggunakan prinsip dari asas Black, di mana Q lepas, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Rumusnya yaitu massa
dalam hal ini massa larutan, dikali kalor jenis larutan, dikali perubahan suhu. Nah, massa larutan kita sudah dapatkan tadi, yaitu sebesar 100 gram, dikali kalor jenis larutan yang disamakan dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin, dikali dengan perubahan suhunya, delta T-nya yaitu 7. Hasilnya yaitu 2940 Joule. Jadi ini adalah untuk penetralan 0,05 mol tadi, yang di akhir reaksi 0,05 mol, dimana asamnya yang habis bereaksi 0,05, basa yang habis bereaksi 0,05, dan hasil dari garam penetralannya yaitu 0,05 mol. Itu yang dipakai 0,05 mol dari NaCl nya. Nah, kita cari berapa Ki sistem untuk penetralan 1 mol, karena ini adalah dalam keadaan 1 mol ya semuanya tadi reaksinya, koefisiennya. Jadi tinggal dibagi saja, 1 mol dibagi 0,05 mol tadi dikalikan dengan berapa Ki yang sudah kalian cari ini, 2940. Hasilnya yaitu 58.800 Joule, dibawa ke satuan kilojoule tinggal dibagi 1000, jadi 58,8 kilojoule. Lalu untuk delta H reaksi netralisasinya berapa? Nah, tinggal diubah saja. Ini tandanya kenapa negatif. Jadi reaksi penetralan HCl oleh NaOH tadi tergolong reaksi eksoterm. Kalian bisa lihat dari kenaikan suhu yang terjadi sebesar 7 derajat Celcius. Jadi reaksinya yaitu melepas panas dari sistem ke lingkungan. Maka dari itu nanti kalian bisa merasakan suhu yang agak hangat pada dinding kalorimeternya, atau secara teoritik bisa kalian cermati nanti di termometer yang menunjukkan skala yang semakin naik suhunya. Itu namanya reaksi eksoterm. Sehingga untuk reaksi eksoterm, delta H-nya memiliki tanda negatif, yang artinya melepas kalor sebesar tadi yang sudah dihitung, 58,8 kilojoule untuk penetralan 1 mol asam basa. Ya, 58,8 kilojoule. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.